Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu AKM 2, selaku Pak Vicky Fendi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi pajak penghasilan. Nah, di sini terkait anggota pada kelompok 5, itu ada 5. Yang pertama ada Ananda Kusuma Wardana Putra Ma'arif selaku saya dengan NPM akhir 319, kemudian ada Muhammad Enrico Rianda Putra dengan NPM akhir 316, Rifki Dwi Noviansyah dengan NPM akhir 312, Muhammad Angsori dengan NPM akhir 143, dan yang terakhir Jekonia Nathanael dengan NPM akhir 284. Berikut merupakan pemaparan yang akan dipresentasikan selanjutnya. Baik, untuk materi yang pertama kita masuki ke dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendapatan keuangan. Nah, jadi untuk pendapatan keuangan pada sebelum pajak itu merupakan istilah pelaporan keuangan. Jadi pendapatan ini juga sering disebut sebagai pendapatan sebelum pajak. Nah, pendapatan untuk tujuan pelaporan keuangan atau pendapatan untuk tujuan pembukuan. Nah, biasanya hal ini tuh bisa dijadikan sebagai pencatatan pada laba kotor. Jadinya sebelum dilakukan perhitungan pajak, hal itu bisa dikaitkan dengan laba kotor pada tiap, entah itu dari perusahaan, karyawan, dan sebagainya. Nah, sehingga kita bisa mengantisipasi kasaran total terkait pendapatan pada karyawan itu berapa terkait laba kotor sebelum diperhitungkan dengan pajak. Nah, kemudian di sini kita langsung masuki ke penghasilan kena pajak. Nah, setelah kita mengetahui laba kotor dari karyawan itu seberapa, nah maka di sini kita langsung menghitung terkait penghasilan kena pajaknya itu ada berapa. Nah, sebelum itu kan saya akan jelaskan mengenai penghasilan kena pajak. Nah, jadi penghasilan kena pajak atau penghasilan untuk tujuan pajak adalah istilah akuntansi pajak dalam menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar. Nah, perusahaan menentukan penghasilan kena pajak menurut peraturan pajak atau sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Nah, pajak penghasilan ini menyediakan uang untuk mendukung operasi pemerintah, sehingga proses jalannya dana-dana pemerintah untuk masyarakat itu terkait ekonomi dan sebagainya itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah di situ ada berupa dua gambar yang dimana itu ada pelaporan mengenai pendapatan pada pajak. Nah, kemudian ada laporan terkait perhitungan beban pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang harus dibayar. Nah, jadi di situ kan yang gambar pertama ada pelaporan pajak pada perusahaan Chelsea INC. Nah, yang dimana itu kita memperhitungkan 3 periode di tahun 2022, 2023, dan 2024. Nah, sehingga pada tabel tersebut itu kita hanya mencatat pada pendapatan, pengeluaran, penghasilan kena pajak, dan memperhitungkan totalan dari perhitungan itu sehingga menjadi pajak penghasilan yang harus dibayar. Nah, kemudian kita masuk ke gambar yang kedua, yang dimana itu adalah beban pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang harus dibayar. Nah, setelah kita mengetahui terkait totalan dari pajak penghasilan yang harus dibayar, nah kita menghitung tuh beban pajak penghasilan itu dari 3 periode itu ada berapa. Nah, kemudian di situ terkait akun-akun atau tabel yang ada di situ, itu ada berisi beban pajak penghasilan, kemudian pajak penghasilan yang harus dibayar, sehingga itu dijadikan sebagai selisih perhitungannya. Terjadilah penemuan terkait hasil dari perhitungan beban pajak penghasilan dikurangi dengan pajak penghasilan yang harus dibayar. Jadi terkait pendapatan yang sebenarnya, laba bersihnya itu ketemu sekian. Nah, untuk materi selanjutnya ini terkait jumlah pajak masa depan dan pajak tangguhan. Nah, pada hal ini itu bisa terjadi ketika terdapat perbedaan sementara antara jumlah yang dilaporkan untuk tujuan pajak dan jumlah yang dilaporkan untuk tujuan pembukuan. Nah, perbedaannya adalah antara dasar pajak dari suatu aset atau kewajiban dan jumlah yang dilaporkan itu tercatat atau dicatat dalam pembukuan, dalam laporan keuangan, yang dimana nantinya akan menghasilkan jumlah yang dikenakan pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Nah, sehingga hal itu bisa dijadikan sebagai pencatatan untuk antisipasi
dalam beberapa tahun ke depan mengenai pajak yang ditanggungkan oleh karyawan tersebut atau masyarakat. Kemudian di sini lanjut ke kewajiban pajak tangguhan, itu yang dimana definisinya adalah konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan sementara yang dikenakan oleh pajak. Dengan kata lain, kewajiban pajak tangguhan merupakan peningkatan pajak yang harus dibayarkan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara yang dikenakan pajak yang pada akhirnya itu dihitung dengan akhir tahun berjalan, atau bisa dibilang akhir periode selama tahun berjalan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai jumlah pengurangan pajak masa depan dan pajak tangguhan. Untuk mempermudah mengenai penjelasan pada materi ini, kita asumsikan terlebih dahulu bahwa selama tahun 2022 ini Cunningham Inc. memperkirakan biaya garansi yang terkait dengan penjualan oven microwave sebesar 500.000 yang akan dibayarkan secara merata selama 2 tahun ke depan. Nah, untuk tujuan pembukuan ini Cunningham melaporkan biaya garansinya dan estimasi liabilitas untuk garansi sebesar 500.000 pada laporan keuangan tahun 2022. Sedangkan untuk tujuan pajak, pengurangan pajak garansi tidak diperbolehkan sampai dengan dibayarkannya. Oleh karena itu, Cunningham sendiri tidak mengakui kewajiban garansi pada pernyataan dasar pajak, seperti pada perbedaan laporan posisi keuangan pada akhir tahun 2022 yang setelah saya cantumkan, di mana per bukunya 500.000 dan sesuai SPT-nya 0 karena pengurangan pajak garansi sendiri tidak diperbolehkan sampai dengan pembayaran. Selanjutnya ada aset pajak tangguhan. Nah, aset pajak tangguhan sendiri ini adalah konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Maksudnya, aset pajak tangguhan ini merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di masa depan sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang dapat dikurangkan pada akhir tahun berjalan. Nah, kita asumsikan ya terlebih dahulu bahwa di sini ada perusahaan Han atau Han Company yang mana memiliki pendapatan sebesar 900.000 untuk tahun 2022 dan 2023. Lalu perusahaan ini juga memiliki biaya operasional sebesar 400.000 untuk masing-masing tahun. Selain itu, Han Company juga mencatat kerugian dan kewajiban terkait sebesar 50.000 untuk tujuan pelaporan pada tahun 2022 karena litigasinya yang tertunda. Tetapi Han tidak mengurangi jumlah ini untuk tujuan pajak hingga perusahaan membayarkan kewajiban. Nah, yang diharapkan pada tahun 2023 akibatnya jumlah yang dapat dikurangkan akan terjadi pada tahun 2023 saat Han Company melunasi kewajiban tersebut yang menyebabkan pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah daripada informasi keuangan sebelum pajak. Berikut ini adalah seperti yang saya cantumkan pada gambar, di mana IFRS reporting dan juga tax reporting ini memiliki perbedaan pada tahun 2022 dan 2023. Sebelahnya tersebut ada telah saya cantumkan pada ilustrasi 19.19 di mana perhitungan aset pajak tangguhan akhir tahun. Nah, pajak tangguhan akhir tahun ini di mana Han mencatat aset pajak tangguhan sebesar 220.000 ini pada akhir tahun 2022 karena hal tersebut di mana mencerminkan pajak yang akan dihemat untuk periode mendatang sebagai hasil dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan pada akhir tahun
2022. Nah, melanjutkan pada slide sebelumnya mengenai ilustrasi dari Han Company, diasumsikan bahwasannya pada tahun 2022 adalah tahun pertama operasi Han dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan sebesar 200.000. Nah, Han Company ini menghitung beban pajak penghasilannya sebagai berikut yang telah saya cantumkan pada ilustrasi 9.21, di mana aset pajak tangguhannya pada akhir tahun 2022 sebesar 20.000, sehingga pada beban pajak penghasilan total tahun 2022 180.000, di mana beban saat ini untuk tahun 2022 ini sebesar 200.000 dikurangkan dengan beban manfaat pajak tangguhan pada tahun 2022. Nah, manfaat pajak tangguhan ini adalah hasil dari peningkatan aset pajak tangguhan dari awal hingga akhir periode akuntansi, yang mana manfaat pajak tangguhan ini merupakan komponen negatif dari beban pajak penghasilan. Total beban pajak penghasilannya ini yang mana sebesar 180 ini pada laporan laba rugi 2022 dengan terdiri dari 2 elemen, yaitu beban pajak berjalan sebesar 200.000 dan manfaat pajak tangguhan sebesar 20.000 ini yang membuat jurnal dibuat pada akhir tahun 2022 untuk mencatat beban pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan tangguhan dan pajak penghasilan terutang. Untuk jurnalnya yaitu beban pajak penghasilan, aset pajak tangguhan pada pajak penghasilan yang harus dibayarkan, di mana 180.000 dan 20.000 pada 200.000. Baik, selanjutnya ada perbedaan spesifik. Jadi perbedaan spesifik pada materi ini terdapat banyak pos yang menimbulkan perbedaan antara pendapatan keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Untuk tujuan pengakuan akuntansi ini, perbedaan ada dua jenis, yaitu perbedaan sementara dan permanen. Yang dimana perbedaan sementara ini dikenakan pajak apabila perbedaan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan saat aset dipulihkan. Sementara itu, perbedaan sementara yang dapat dikurangkan menghasilkan pengurangan di masa depan saat kewajiban terkait sudah diselesaikan. Perbedaan sementara ini sendiri dikenakan pajak mencatat bahwa kewajiban pajak tangguhan, sedangkan perbedaan sementara yang dapat dikurangkan mencatat aset pajak tangguhan. Menentukan perbedaan temporer bisa rumit karena perusahaan perlu menyiapkan laporan posisi keuangannya untuk keperluan pajak yang berbeda dari laporan keuangan IFRS, yang dimana banyak perbedaan di antara keduanya yang bersifat sementara. Sedangkan perbedaan permanen itu perbedaan antara pendapatan kena pajak dan pendapatan keuangan sebelum pajak terjadi karena beberapa item hanya masuk dalam satu laporan, tetapi tidak dalam laporan lainnya. Karena pemerintah menerapkan aturan pajak untuk tujuan politik, ekonomi, atau sosial yang dapat menyebabkan pengecualian pendapatan, pembatasan, ataupun pengurangan biaya tertentu. Perbedaan permanen ini sendiri tidak memengaruhi pajak di masa depan, sehingga perusahaan tidak mencatat pajak tangguhan atasnya. Lalu pertimbangan tarif pajak. Apabila tarif pajak tidak berubah, maka perusahaan dapat menghitung pajak penghasilan tangguhannya dengan mengalihkan perbedaan temporer kumulatif dengan tarif pajak saat ini. Namun, apabila ada perubahan tarif pajak di masa depan, perusahaan harus melakukan penggunaan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku saat aset dipulihkan atau kewajiban diselesaikan. Perubahan tarif pajak ini perlu dicatat segera dan dampaknya dilaporkan sebagai penyesuaian pada beban pajak penghasilan di periode terjadinya perubahan. Meskipun tarif pajak biasanya ini stabil, namun di beberapa yurisdiksi tarif bisa berubah
lebih seiring dengan berjalannya waktu sehingga perusahaan harus menyelesaikan perhitungan pajak tangguhannya sesuai dengan tarif baru yang berlaku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enrico Rianda Putra dengan NPM akhir 316. Di sini saya akan mempresentasikan tentang AKM 2 tentang bagian saya, yaitu contoh pembawa kerugian. Manfaat pajak dari kompensasi kerugian digunakan perusahaan untuk mengimbangi penghasilan kena pajak di masa depan sehingga menghasilkan penghematan pajak. Realisasi manfaat pajak di masa depan tidak pasti karena tergantung pada pendapatan di masa depan. Pertanyaan utama akuntansi adalah apakah pengakuan manfaat pajak tangguhan harus berbeda untuk perbedaan temporer dan kerugian operasional. Namun IASB menyatakan bahwa keduanya sama pada tabel di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya adalah pengakuan ditinjau kembali pada periode pengalihan yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Pajak. Perusahaan perlu menilai kemungkinan sumber pendapatan kena pajak yang dapat digunakan untuk ganti rugi pajak atau kredit pajak yang belum digunakan. Sifat subjektif peluang bagi perusahaan untuk mengelola pendapatnya. Beberapa perusahaan mungkin mengenali kerugian yang dibawa ke masa depan dan bisa segera teratasi. Untuk yang selanjutnya adalah posisi pajak yang tidak pasti. Pajak yang tidak pasti adalah posisi yang tidak dapat disetujui oleh otoritas dan pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak atau yang lainnya. Nah, perusahaan sering mengambil pendekatan agresif agar pajak yang tidak jelas atau risiko auditnya rendah. IASB telah menerapkan aturan baru untuk mengurangi keragaman dan praktik pelaporan posisi pajak yang curang dan menyamakan IFRS dengan US GHHP dalam hal pedoman pelaporan pajak. Dan yang untuk terakhir adalah laporan posisi keuangan. Perusahaan mengklasifikasikan pajak yang diterima atau tertuang sebagai aset lancar atau kewajiban tetap ya. Aset dan kewajiban pajak lancar diimbangi dalam laporan posisi keuangan karena perusahaan wajib melaporkan pajaknya. Aset pajak tahunan dan kewajiban pajak tangguhan juga diakui dan diukur secara terpisah namun dapat diimbangi dalam laporan posisi keuangan. Nah, untuk contohnya adalah perusahaan Keyscode memiliki 4 item pajak tangguhan pada akhir tahun 2022 yang dimana aset pajak tangguhan itu atau kewajiban pajaknya dilaporkan di bagian non lancar dari laporan posisi keuangannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya di sini ada memasuki pembahasan alokasi pajak intraperiode. Jadi konsep alokasi pajak intraperiode itu merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan beban pajak penghasilan atau manfaat pajak ke berbagai komponen laporan keuangan seperti operasi berlanjut, operasi yang dihentikan, pendapatan komprehensif lainnya, dan penyesuaian periode sebelumnya. Untuk selanjutnya memasuki komponen beban pajak penghasilan atau manfaat. Di sini beban pajak penghasilan atau manfaat itu dapat terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut, yaitu yang pertama itu beban pajak penghasilan atau manfaat saat ini itu adalah pajak penghasilan yang harus dibayar atas diklaim berdasarkan penghasilan kena pajak pada periode berjalan. Lalu penyesuaian untuk pajak penghasilan saat ini dari periode sebelumnya ini adalah penyesuaian yang diakui pada periode berjalan untuk memperbaiki kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pada periode sebelumnya. Lalu beban pajak penghasilan atau manfaat tangguhan terkait dengan timbulnya dan pembalikan perbedaan sementara. Itu perbedaan sementara itu adalah perbedaan antara jumlah akuntansi dan jumlah pajak dari suatu pos aset atau kewajiban beban pajak tangguhan itu muncul ketika perbedaan sementara ini diharapkan dapat menghasilkan beban pajak penghasilan di masa depan. Selanjutnya beban pajak penghasilan atau manfaat tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru itu ketika terjadi perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Di sini perusahaan perlu menyesuaikan beban pajak tangguhan yang ada. Lalu yang terakhir itu manfaat yang timbul dari kerugian pajak, kredit pajak atau perbedaan sementara yang sebelumnya tidak dilakukan. Itu jika perusahaan memiliki kerugian pajak, kredit pajak atau perbedaan sementara yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak penghasilan saat ini atau masa depan, maka itu dapat mempengaruhi manfaat pajak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang-kurangnya,
Mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.